Katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Karena dia punya kewenangan melakukan audit. Tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan. Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu. Di panggung kekuasaan, kata-kata adalah peluru. Ada pemimpin yang memilih diplomasi halus penuh perhitungan, namun ada juga yang menarik pelatuk tutur cepat, keras, tanpa ragu. Kini kita menyelami sebuah fenomena komunikasi koboi ala Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Lalu apakah gaya ceplos-ceplos kini bukan hanya gaya bicara, tapi strategi, bahkan identitas yang efektif memecah kebuntuan atau justru memecah kepercayaan? Saya Raisa Nadia, inilah Inside Story Menteri Purbaya versus Everybody ketika kata jadi senjata. Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Menjunya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Pak Bali lebih berat kan. Kita lihat lagi seperti apa. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi. Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sejak sebulan terakhir, nama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kerap menjadi sorotan publik. Dengan gaya koboinya, Purbaya bahkan lantang menyebut perekonomian Indonesia akan segera pulih. Selain itu, Purbaya juga sempat mengkritik Rocky Gerung soal pertumbuhan ekonomi di era Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi. Jadi, saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir tuh, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Bandingan di LPS mungkin
LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS. 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur teh. Bulanan nggak boleh ngomong teh bu saya bu ya. Bulanan saya lihat tadi bulan. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa? Sekian. Waduh, turun gue. Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Di tengah kontroversi komunikasinya yang lugas, Purbaya juga menyebut soal kebijakan pemerintahan presiden sebelumnya yang dianggap menjalankan kebijakan setegak-tegaknya. Formula yang kemarin kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat, tapi separuh-separuh. Oke. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum, waktu zaman Pak SBY, private sector doang, presiden sedikit jalannya, pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar, karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Salah satu kebijakan yang kontroversial dari Menteri Purbaya adalah menyalurkan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan telah terrealisasi. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, diantaranya Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Guyuran itu sejumlah 55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI. 25 triliun di PTN dan 10 triliun rupiah di BSI. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, mulai begitu saja. Yang Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan kita lihat sehingga ekonomi jadi. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah ternyata tak semulus yang dilayangkan, karena kebijakan ini justru mendapat kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tetap meminta ekonomi yang mengkritiknya untuk belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September. 2021 bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya, ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut.
Menkyu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Dirut Bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Dari kucuran dana ratusan triliun rupiah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga menegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 10 triliun rupiah. Saya bahkan menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara. Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya juga berencana khusus pengadu masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu nanti saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga berencana menurunkan pajak pada tahun 2026 mendatang. Purbaya juga memastikan cukai rokok tidak akan naik. Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak sampai akhir tahun. Purbaya juga menjamin tak ada kenaikan cukai pada rokok. Karena mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonominya seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Sebelumnya, PPN terus naik secara berkala, bahkan saat ini sudah mencapai 11%. Sejak 2025, barang mewah dikenakan PPN 12%. Meski terus naik, namun capaian setoran pajak masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 sebesar 1.295 triliun, turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.